Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanya Angelo dari kelas 2 SD. Di video kali ini saya akan menjelaskan serta menerangkan penggunaan Git clone, penggunaan API, serta penggunaan dynamic group. Nah, untuk pertama-tama kita mengarah ke Git clone. Nah, pertama-tama kita perlu membuat atau membuat sebuah folder baru. Nah, seperti berikut contohnya. Lalu kita mengarah ke VSC. Nah, kita pilih yang titik tiga ini. Kita pilih yang new terminal. Jadi saya akan login. Nah, seperti berikut ini. Nanti di sini seperti yang kalian tengok, foldernya masih kosong. Sudah saya masukkan tadi. Nah, berikutnya kita perlu mengetik seperti berikut ini. Oke, terus sebentar. Saya akan mengarah ke CMD terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita perlu mengetik seperti berikut, yaitu git clone. Lalu setelah itu kita pergi ke Google. Kita pilih yang kode ini. Kita kopas yang git tab-nya, yang berikut ini. Nah, baru kita Ctrl V, lalu kita spasi, bikin titik. Lalu kita enter saja, kita tunggu saja sampai dia memprosesnya selesai. Di sini saya akan skip sebentar saja sampai selesai. Nah, setelah itu dia akan selesai dan akan muncul seperti berikut ini, tampil bagian isi-isinya dari GitHub. Nah, berikutnya kita ketik npm install seperti berikut ini, kita tekan enter. Nah, kita tunggu saja untuk proses penginstalannya. Sampai sudah selesai, kita akan gitu aja. Saya akan skip sebentar. Nah, setelah ini sudah selesai terinstall. Berikutnya kita akan pergi ke npm run dev. Seperti berikut. Nah, kita tunggu saja sampai muncul linknya. Nah, seperti berikut tampilannya. Lalu kita kontrol. Nanti akan muncul sebuah salinan dari GitHub yang sebelumnya ini. Nah, nanti akan muncul seperti berikut ini tampilannya. Nah, itu saja yang bagian GitHub. Nah, berikutnya kita akan mengarah ke penggunaan API. Nah, oke, berikutnya kita mengenal penggunaan API. Nah, untuk letaknya itu berada pada bagian page. Nah, di sini saya memberi namanya itu Inspire Quote. Nah, seperti berikut tampilan codingannya. Di sini saya akan perbesar. Nah, seperti berikut tampilan pertamanya, kita pertama-tama perlu mengimport dan menggunakan use event dan use state-nya. Lalu di sini saya menaruh konstanta names-nya. Ini untuk sebagai tampilan untuk nama-namanya, yaitu data dummy untuk sementara. Lalu di sini ada fungsinya itu, inspire quote-nya untuk feedback-nya. Nah, di bagian ini yang inspire quote-nya saya membuat tampilannya seperti feedback. Nanti ada sebuah nama-nama data dummy-nya nanti akan tampil juga. Lalu di sini saya menaruh sebuah rating atau bintang 4 atau 5 atau juga bisa. Lalu di sini konstanta random name-nya akan menggunakan fungsi nama yang dari sini. Lalu berikutnya di sini ada konstanta not quote-nya. Nah, seperti berikut ini. Sinilah penggunaan API-nya. Sini kita menaruh konstanta response-nya itu yaitu API di Fastlash seperti ini sama penggunaan Zen quotes itu untuk menerapkan sebuah kode yang akan bisa terganti-ganti secara terulang-ulang atau secara refresh. Nah, di sini saya menaruh date now ini untuk menampilkan sebuah perbedaan pada tampilan quotesnya nanti. Nah, nanti kembali akan seperti ini. Nah, berikutnya di sini ada use effect. Di sini menerapkan konstantanya generate feedback nanti. Nah, sementara nanti kalau hasilnya itu terjawab konstantanya akan ditunggukan. Dan kalau misalnya quotesnya seperti berikut ini, hasilnya akan menerapkan avatar nama style sama quotenya nanti. Nah, seperti itu yang bagian user ya. Di sini ada generate feedback. Nah, di sini diterapkan seperti ini aja. Lalu bagian ditanya seperti berikut ini. Untuk penerapan yang feedback, di sini ada keterangan kayak judul itu feedback. Terus ini ada sebuah fasta dengan arraynya nanti akan tertampil nanti namanya juga.
setelah ada kodenya nanti di tampilannya. Nah, seperti berikut saya akan tampilkan aja langsung. Nah, saya meletakkannya di bawah sini. Nah, seperti berikut. Ada feedback. Ini contohnya. Nah, yang lebih mudah mengerti, feedback. Sini ada nama dummy sama kodenya seperti dari penerapan kotes ini. Nah, penerapan dari API sama Zen kotesnya. Seperti berikut ini. Nah, kalau misalnya kita refresh saja, seperti berikut ini. Nah, akan memakan waktu. Jadi saya akan langsung aja. Nah, seperti yang kalian tengok, quotesnya akan berubah sepenuhnya. Bahkan seperti ratingnya juga bisa berubah sama tampilan avatar atau ikonnya juga bisa berubah. Untuk nama masih seperti ini aja. Nah, kalau diperbesar akan seperti ini tampilannya. Nah, itulah penggunaan API sama Zenquest yang saya terapkan untuk tampilan pada bagian project ini. Nah, berikutnya adalah penggunaan dynamic groups. Nah, berikutnya kita akan mengarah pada penggunaan dynamic group. Nah, untuk penggunaan dynamic group, saya mau menerapkannya pada bagian JSON-nya ini, yaitu bernama exercise. Itu memiliki ID running, weightlifting, yoga, sama cycling atau sepeda. Nah, untuk penerapannya saya menggunakan tambahan data untuk miliknya masing-masing ini, yaitu cycling, running, weight, sama yoga, yaitu penerapan JSON. Nah, seperti berikut tampilan untuk bagian data-datanya. Sini saya menerapkan 3 saja untuk penampilannya terlebih dahulu, karena akan kebayangkan jadi saya menerapkan maksimal 3 dulu. Nah, setelah begini, nah kita akan mengarah ke page, yaitu penggunaan yaitu exercise detail sama exercise list. Yang di bagian exercise ini masih penerapan seperti sebelumnya, dia akan tampilannya seperti berikut ini. Kita akan ke exercise, nah tampilannya akan masih tetap seperti sebelumnya, yaitu running, weight, yoga, sama cycling. Nah, setelah itu saya menerapkan exercise list. Nah, exercise list ini saya menerapkannya dengan menggunakan link, use param, use effect, sama use text, sama file search lagi. Konstantanya ada penggunaan ID, penggunaan data itu set data, itu use text-nya, ada loading sama search term-nya. Nah, di sini ada kategori map yang diterapkan akan diambil dari data exercise ini di JSON-nya, itu running, weight, yoga, sama cycling. Nah, di sini saya menggunakan use effect juga untuk ada sebuah terjadi perubahan nanti jika melakukan jika misalnya melakukan pemasukan atau penampakan pada data exercise ini. Nah, ini kalau misalnya gagal nanti itu akan di loading, nanti akan jadi false. Nah, berikutnya sudah fetch data. Di bagian ini saya di fetch data. Berikutnya sini ini adalah bagian akhirnya. Maaf. Sini ada if loading return, nanti loading, dan kalau misalnya tidak ketemu, maka datanya tidak ditemukan, diberi warna merah. Tapi ini saya akan skip saja, akan menampilkan tampilan semua dari data ini. Terus ini file berdasarkan import pencariannya. Nah, sini di bagian return-nya, sini saya memasukkan seperti yang untuk bisa diterapkan pada data ini. Lalu saya menerapkan file search ini supaya ada icon untuk pencarian supaya lebih mudah. Lalu sini ada beberapa teks dan kalimatnya, index seperti berikut ini. Ada item title sama item duration. Itu akan mengarah pada bagian ini, akan menampilkan sebuah duration sama title-nya nanti di tampilannya. Nah, setelah itu saya memberikan button misalnya itu ada sebuah linknya juga nanti seperti ini. Nah, saya akan menerapkannya langsung atau menampilkannya. Nah, misalnya seperti berikut ini. Sini kita ada 4 kan. Nah, kalau kita klik yang salah satu ini, nah nanti akan menampilkan data-data yang ada pada bagian JSON atau data exercise ini.
memiliki sesuai dengan kriteria temanya sendiri. Yang ini running, yang ini weightlifting. Nah, seperti berikut. Lalu di sini ada yoga. Nah, seperti berikut. Serta ada cycling. Nah, seperti berikut ini. Indoor, rock, sama mountain. Nah, sini saya juga menerapkan button detailnya juga. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, ini ada title sama duration nanti. Nah, setelah itu ada sistem pencarian. Kalau misalnya mau ketik seperti berikut ini, nah nanti akan bekerja dan mencarikan yang sesuai yang kita ketik nanti. Kalau mau mencari lebih mudah. Nah, itu yang untuk bagian exercise list, itu bisa dibilang penerapan dynamic loop. Nah, berikutnya saya akan menerapkan secara detail langsung. Nah, di sini secara exercise detailnya. Nah, si penerapannya seperti berikut, ada constata ID, seperti yang kayak tadi. Sekarang ini ada sedikit perubahannya aja, atau perubahan yang bisa menghubungkan dari exercise list ini. Nah, di sini ada learning yang keempat tadi komponennya. Nah, di sini ada errornya, ada exercise tidak ditemukan nanti kalau itu tidak ketemu. Terus ada file name-nya, error. Terus ada log exercise space. Terus akan ada loading. Nanti datanya tidak ditemukan kalau tidak bisa ketemu. Nah, sini sama juga itemnya. Nah, berikut sini bagian isinya. Nah, ini yang bagiannya sesuai image-nya. Saya menekan supaya bisa tampil image-nya. Lalu di sini ada durasi, benefit. Nah, penerapannya serta ada penerapan tambahan sini ada yaitu buttonnya yaitu ordinal sama ada card nanti buttonnya. Nah, seperti itu. Nanti ini bagian untuk penerapan exercise detail. Nah, saya akan menerapkan langsung aja. Misalnya di sini yang bagian tadi adalah list. Nah, kalau kita tekan detail, nah nanti akan seperti berikut tampilannya. Saya akan perbesar saja. Nah, seperti berikut tampilannya akan muncul sebuah data yang secara detail untuk tentang yang kita ingin cari tahu seperti berikut ini. Ada bisa button ordinal sama card juga. Nah, ini baru yang pertama. Nah, kita juga bisa menerapkan yang lainnya juga. Nah, seperti berikut tampilnya. Nanti akan perbedaan juga ada perbedaannya. Maksud saya. Nah, seperti ini. Bahkan kita juga bisa menerapkan yang lain juga. Nah, nanti akan berbeda sendiri. Seperti itu tampilannya. Yang bisa saya terapkan pada bagian codingan sama ketiga penerapan yang saya sebut tadi. Nah, berikutnya adalah penerapan untuk ke GitHub-nya langsung. Nah, jadi pertama-tama untuk ke GitHub, kita ketika gini git add. Nah, kita tunggu saja sampai selesai. Lalu kita ketik git commit. Saya gini, misalnya perubahan yang baru. Nah, kita klik saja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada config kan. Nah, sesuaikan yang dari email sama namamu sampai bisa terdapat. Nah, seperti ini saya sudah melakukannya langsung. Nah, kita baikkan lagi yang tadi seperti berikut ini. Misalnya gini. Nah, tahan. Nah, nanti akan begini, lalu kita pilih git push saja. Nah, kita tahan saja sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Nah, nanti kita akan git refresh saja. Kita tengok apa bisa berhasil atau tidak. Nah, ini saya akan agak lama. Nah, sini seperti berikut, pending, tapi masih bisa dijalankan, berarti telah berhasil ditampilkan. Nah, berikutnya saya akan melakukan pemindahan dari yang awalnya sini kan fixed gym. Nah, berikutnya saya akan menaikkan ke standing app ini. Oke, nah seperti berikut, sini saya sudah menampilkannya. Nah, untuk menarik yang tadi itu ke sini yang baru atau yang lama, kita perlu menaikkan yaitu git pull. Nah, seperti berikut. Nah, kalau kita tahan saja sebentar sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, seperti kalian tengok dari standing up dari yang fixed gym sekarang berpindah ke sini standing up dengan cara git pull. Nah, kita bisa melakukan npm dev juga kalau mau. Nah, saya akan skip sebentar saja sampai muncul. Nah, seperti berikut. Nah, kita tekan saja. Nah, nanti bisa dijalankan sampai selesai. Nah, seperti berikut. Nah, sini. Nah, oke, selesai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.